Dan kalian sendiri yang bicara sama saya mau main di Piala Dunia U17, benar? Kalian mau main kan? Artinya apa? Jangan jadi beban, tapi jadi target kalian. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola guys. Oke, Bapak Erick Thohir, seorang pemimpin yang memberikan motivasi kepada pemain-pemain U17 selepas ketibaan mereka di Indonesia. Dan ini dampaknya dapat sangat kuat ya, terutama dalam dunia sepak bola dalam mendepani Piala Dunia U17. Jadi dalam konteks Timnas U17 ini, Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir memberikan motivasi kepada skuad muda yang berbakat ini. Selepas kepulangan mereka daripada Jerman, TC uji coba di sana, semangat mereka mungkin perlu ditingkatkan lagi. Jadi motivasi dari seorang pemimpin seperti Bapak Erick Thohir ini dapat membantu membentuk mental dan semangat juang para pemain ini, memberikan dorongan ekstra dalam persiapan menghadapi tantangan berat di Piala Dunia U17 ini nanti. Jadi dalam video pada kali ini guys, kita lihat sendiri bagaimana cara Bapak Erick Thohir ini memberikan motivasi kepada skuad Timnas U17 ini, kepada semua pemain-pemain yang hadir, dan apa pesan dan dorongan untuk disampaikan, dan bagaimana hal ini mempengaruhi mental dan semangat para pemain-pemain muda ini. Jadi ini adalah bibit-bibit muda U17 yang kedepannya akan menjadi pelapis kepada U20, U23 dan juga kepada senior nanti. Oke guys, daripada channel PSSI TV ya, kepada yang baru ketemu channel ini, kalian bisa untuk subscribe, like, share, dan komen juga. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini. Kita doanya semoga kita diberikan kelancaran keselamatan menuju Indonesia. Ini Iqbal, Kapten U17. Lama juga mereka ini guys, TC uji coba di Jerman ya. Mereka juga menghadapi lebih kurang 7 perlawanan uji coba. 2 daripadanya menang, 4 kekalahan, 1 imbang kalau tidak silap ya. Jadi ini antara dalam perlawanan uji coba ini sebenarnya kemenangan itu tidak begitu penting bagi Bima Sakti sebenarnya. Apa yang lebih penting ialah pengalaman pemain itu berhadapan dengan pemain-pemain yang bertaraf level yang tinggi, dan juga permainan Eropa itu sendiri. Dan mereka dalam Piala Dunia U17 ini berada di kumpulan E bersama dengan Panama, Ekuador, dan juga satu lagi apa guys, kalian komentar di ruang kolom di bawah ya. Ketibaan mereka di Soekarno-Hatta, Bandara Soekarno-Hatta. Saya nggak tahu siapa yang ikut. Kapten sama 4-5 pemain lagi. Saya waktu itu bilang, mumpung kalian di sana, kalian menangis. Ketibaan Selasa 24 Oktober. Oh ini kita dengar guys. Kita dengar guys bagaimana Bapak Erick Thohir ini memberikan motivasi ya kepada pemain-pemain bibit muda ini, karena Bapak Erick Thohir ini seorang motivator yang begitu baik sekali untuk pendengar-pendengarnya, dan dia boleh memberikan inspirasi ya, sebagai seorang pemimpin, dan juga dia beranggapan bahwa anak-anak bibit muda ini juga anak-anaknya. Nah, jadi disinilah kesempatan Bapak Erick Thohir memberi suntikan semangat, motivasi, mental itu cukup kuat. Jadi ini perlu dibekalkan sebelum perlawanan sebenarnya nanti Piala Dunia ini. Oke. Dicoba
Betul. Daripada nanti kalian menangis. Daripada nanti kalian menangis. Bermain sama Ekuador, menangis. Lawan Panama, menangis. Lawan Maroko, menangis. Lebih baik menangis di sana. Menangis di sini. Dan kalian sendiri yang bicara sama saya, mau main di Piala Dunia U17, benar? Kalian mau main kan? Artinya apa? Jangan jadi beban, tapi jadi target kan? Ya. Ini kesempatan yang belum terjadi. Satu generasi. Kemarin senior kalian, Pak Lukas, betul, sampaikan apa? Dia tidak punya kesempatan sama seperti kalian. Dan kita main di kandang. Artinya kalau kita main di kandang, buatlah mereka menangis. Bisa? Di lapangan, disiplin. Oke guys, di timnas U17 ini saya tidak berapa mengenali semua pemainnya, tapi dari berita-berita yang saya baca, yang saya lihat di YouTube, U17 ini juga mengambil pemain-pemain keturunan. Ada dua lah yang setakat ini yang saya tahu, yang Jardim lah, dengan nggak tahu yang satu siapa lagi. Nanti coba kalian komentar dulu di bawah siapa dua pemain keturunan yang main dengan U17 ini ya. Nah, setakat ini yang saya tahu dua guys. Mungkin kalian lebih mengetahui, nanti kalian komentar coba siapa. Oke, kita terusin guys. Satu. Tugasnya apa harus disiplin. Ini bukan permainan individu. Kedua, komunikasi. Jangan di lapangan kayak patung. Kalian harus komunikasi. Kiri, kanan. Itu juga ketika kalian komunikasi juga melepas, kalian punya apa? Pressure. Karena saling isi. 3. Ingat, bola itu kalau menang ngegolin. Ngegolin. Nah, itu tuh tadi pemain keturunan dulu. Bola di depan gawang hanya punya kesempatan beberapa kali. Kadang-kadang ada tim bermain nyerang 10 kali tidak ada masuk. Tetapi mereka serang 2 kali, 1 kali masuk, selesai pertandingan. Dan jangan lihat hasil kemarin di Jerman, jangan lihat hasil di Bali. Saya tahu udah ada peningkatan. Masih ada waktu, ya. Tolong, ini berapa minggu ke depan, ya, Masih ada waktu lagi. Ya. Jaga kesehatan. Jangan sampai sakit. Sayang. Fokus jaga kesehatan. Berkorbankan beberapa hari ke depan. Masih ada waktu lagi guys, bulan November. Hanya 2 minggu lah. Belum tentu. Oke. Utang buat kalian. Mantap. Oke guys, secara pribadinya, secara jujurnya saya melihat motivasi yang diberikan oleh Bapak Erick Thohir ini begitu bersemangat ya, dan kadang-kadang naik merinding kita guys mendengar motivasi sepertinya daripada seorang bapak kepada seorang anak. Dia ingin melihat supaya anak-anak bibit muda ini bersemangat ketika bermain dengan nama bangsa Indonesia. Itu sebenarnya fokus tujuan utamanya, dan memberi motivasi yang supaya pemain-pemain bibit muda ini bermain dengan sepenuh jiwa. Dan ini adalah kali pertama Piala Dunia U17 dibuat di Indonesia, di kandang sendiri guys. Jadi
bukan senang mendapat motivasi kata-kata semangat daripada seorang pemimpin seperti Bapak Erick Thohir ini. Sebab dikala dia memberi motivasi, dia juga sebenarnya memberikan masukan positif kepada semua pemain sebenarnya. Jadi bila kata-kata positif diterima oleh pemain dengan positif, maka akan lahirlah hasil ataupun keputusan yang positif. Itu yang pentingnya sebenarnya. Dan disiplin dalam sepak bola ini bukan sahaja di dalam lapangan, guys, tetapi disiplin apabila mendengar nasihat daripada coach, mendengar nasihat daripada pengurusan, dan mendengar nasihat daripada ketua umum PSSI itu sendiri. Maka terbenalah satu kerjasama persatuan dalam sepak bola itu di dalam lapangan dan juga di luar lapangan. Jadi disiplin, adab nomor satu. Bagi saya nomor satu dalam sepak bola. Macam manapun skill individu yang baik, skill individu yang cantik, tetapi tanpa ada disiplin dan adab etika kepada rakan-rakan lain, kepada coach, kepada orang tua, kepada ketua kita, tidak sampai kemana pemain itu. Jadi ini salah satu motivasi yang sangat saya ingat cukup memberi rancangan ya kepada semua pemain-pemain ini. Seorang pemain yang hebat di lapangan sebenarnya terjadi kenapa? Dia disiplinnya di luar lapangan dulu. Dia jaga disiplin, jaga adab, jaga stamina, hormat temannya, hormat coachnya, hormat ketuanya. Dibina di situ dulu, disiplin itu. Barulah dia hebat juga di lapangan itu sebenarnya. Jadi begini, pemain-pemain bibit muda ini dikuatkan mental, dihebatkan emosi mereka, kawal, tidak terlalu egoistik begitu. Sebab semua ini akan kembali kepada individu itu sendiri. Sebab permainan sepak bola permainan berpasukan. Rosaknya satu individu akan merosakkan seluruh pasukan, seluruh tim. Jadi kena jaga attitude individu itu. Jadi ini anak-anak muda, mereka perlu diberikan minda yang positif, perlu diberikan kata-kata yang positif. Jadi syukur alhamdulillah Bapak Erick Thohir seorang pemimpin ketua umum PSSI yang sangat memberikan selalu kata-kata yang baik, kata-kata positif kepada anak-anak bibit muda ini. Jadi uji coba yang dilakukan di Jerman itulah salah satu untuk memberikan mereka pendedahan awal kepada bagaimana cara bermain di Eropa, bermain dengan pemain-pemain yang lebih tinggi levelnya. Kemudian kembali ke Indonesia dan mereka praktekkan di dalam Piala Dunia nanti. Semoga semua perkembangan, semua pengorbanan yang dilakukan bukan saja oleh Bapak Erick Thohir memberi dana yang secukupnya, tempat latihan dan sebagainya, juga kepada coach Bima Sakti, pemain-pemain muda ini, dan juga keseluruhan yang menasihati tim ini, Sinteyong, siapa lagi nih coach U23 ini yang menang SEA Games ini. Indah Sapri juga selalu memberikan kata-kata yang baik, motivasi yang baik kepada semua pemain bibit muda ini. Semoga mereka semua ini akan kekal bersemangat, sebab 10 hari bulan akan bermulanya Piala Dunia U17. Timnas Indonesia akan bermain di Gelora Bung Tomo di Surabaya. Ketiga perlawanan akan bermain di Gelora Bung Tomo itu. Sama-sama kalian memberikan dukungan ya yang berada di sana berdekatan. Sebab Piala Dunia ini bukan selalu, guys. Piala Dunia ini mungkin 20 ke 30 tahun lagi barulah akan kembali Piala Dunia ke negara itu. Kalau contoh Indonesia 2023 ini mungkin 30 tahun akan datang baru buat lagi Piala Dunia balik. Jadi inilah peluangnya sebenarnya kepada kalian untuk melihat sendiri Piala Dunia. Walaupun dia U17, tapi ini peringkatnya memang level yang cukup tinggi juga selepas Piala Dunia yang sebenar. Jadi kita doakan sama-sama, guys. Bagaimana pula menurut kalian terkait dengan persediaan timnas U17 ini?
menghadapi Piala Dunia, dan juga bagaimana kata-kata Bapak Erick Thohir. Kita merinding guys mendengarnya. Mungkin kalian juga sebegitu. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Komentar di ruang kolom di bawah guys. Salam sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.